Mungkin juga terdorong karena timbulnya permasalahan pribadi atau permasalahan yang hadir di tengah kehidupan rumah tangganya, sehingga orang tersebut mudah terdorong ketika ada kesempatan untuk melakukan perselingkuhan. Positifnya di mana? Nah, positifnya ini adalah mengacu ke tanda ini justru bisa mendeteksi keharmonisan rumah tangga Anda selama ini sudah sampai di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak bosan-bosannya membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan hingga ke masalah perselingkuhan. Hal ini semata-mata Kang Kumis bertujuan adalah agar kita, keluarga kita semua sama-sama harmonis hingga akhir usia. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 6 dampak positif selingkuh. Ini aneh, tapi memang ayo kita simak sama-sama. Apakah betul bahwa 6 hal ini memang memiliki dampak positif terhadap perselingkuhan atau perselingkuhan yang terjadi? Lalu kira-kira 6 ini apa saja? Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, bisa jadi selingkuh adalah merupakan sebuah pilihan, ya. Karena memang ketika seseorang ingin berselingkuh, tentunya di sini banyak sekali hal yang dipertimbangkan. Nah, kemudian mungkin juga terdorong karena timbulnya permasalahan pribadi atau permasalahan yang hadir di tengah kehidupan rumah tangganya, sehingga orang tersebut mudah terdorong ketika ada kesempatan untuk melakukan perselingkuhan. Ini yang pertama. Lalu positifnya di mana? Nah, positifnya ini adalah mengacu ke tanda yang kedua. Mungkin hal ini justru bisa mendeteksi keharmonisan rumah tangga Anda selama ini sudah sampai di mana, atau sedalam mana, ya, sejauh mana perhatian pasangan Anda mengenai cinta dan sayangnya terhadap pasangan. Artinya ketika seseorang mengetahui pasangan selingkuh, biasanya marah. Nah, marah ini adalah merupakan bentuk rasa cinta, ya, bentuk rasa sayang, bentuk rasa takut kehilangan yang terjadi pada dirinya. Ini. Lalu kemudian dampak berikutnya, ya, adalah membuat seseorang menjadi lebih bisa introspeksi. Sebetulnya apa sih yang membuat pasangan saya, suami saya, atau istri saya berselingkuh? Apa kesalahan saya? Nah, ketika kita memang sering terjadi komunikasi, kita akan mengetahui lebih cepat, ya, apa yang menjadi keinginan pasangan. Biasanya ketika seseorang sedang berselingkuh, ini biasanya diam. Jadi dia tidak mau membicarakan apa yang menjadi keinginan hatinya. Ini. Nah, diam ini ada dua hal, karena bentuk kesalahan, ada juga karena dia takut diketahui pasangannya saat berselingkuh. Kemudian yang ketiga, dia menjadi lebih selektif dalam bergaul, karena perselingkuhan terjadi itu adalah karena adanya faktor pertemuan yang terlalu sering, kesempatan, kemudian memang situasional semuanya. Bisa jadi serba mendadak, tapi dalam hati kecil, hal ini bukan berarti tanpa pertimbangan antara iya dan tidak. Di sini selalu berlawanan, ya, sebelum itu terjadi. Tergantung kuat yang mana antara iya dan tidak. Nah, ketika apapun yang terjadi, ketika Anda memang memilih tidak, maka dalam situasi apapun Anda tetap bisa terselamatkan dari perselingkuhan. Ini, ya, yang perlu kita perhatikan. Lalu dampak berikutnya, dampak positifnya adalah lebih menghargai pasangan. Nah, kembali ke atas, mungkin dengan kejadian-kejadian yang sudah berlalu, ya, ini kita bisa saling introspeksi, mawas diri, memperbaiki diri. Nah,
Namun ini semua kembali kepada Anda bahwa ketika memang Anda ingin betul-betul memperbaiki situasi rumah tangga, maka tentunya Anda akan jauh lebih baik setelah melalui banyak kejadian-kejadian yang bisa jadi karena keinginan, bisa jadi karena memang ingin memperbaiki rumah tangga, ingin tahu sejauh mana cinta pasangan Anda. Ini. Lalu yang kelima, menyelesaikan masalah itu jauh lebih baik daripada menghindari masalah. Karena ketika setiap masalah yang hadir di tengah kehidupan rumah tangga Anda, lalu Anda berusaha menghindar, maka permasalahan itu tidak akan selesai sampai kapanpun. Nah, ini adalah hal penting yang harus Anda perhatikan. Jadi selesaikan secepatnya setiap permasalahan yang hadir di tengah kehidupan rumah tangga Anda, sehingga tidak segera muncul permasalahan baru yang bisa jadi jauh lebih rumit dari sebelumnya. Ini. Lalu yang terakhir, yang keenam, antara Anda dengan pasangan Anda setelah Anda melalui berbagai hal ya, tentunya di antara keduanya juga sudah ada yang sempat berselingkuh, ini bisa jadi Anda bisa jadi lebih tahu keinginan pasangan, ya, menjadi lebih tahu karakter pasangan, menjadi banyak hal lah ya bisa Anda ketahui dari pasangan Anda. Jadi Anda lebih tahu keinginan-keinginan yang memang selama ini mungkin belum Anda berikan, walaupun mungkin sebetulnya Anda memang mampu memberikan apa yang menjadi keinginan pasangan, tapi di sini karena lemahnya komunikasi, lalu dengan mungkin bentuk kekesalan, akhirnya orang tersebut mewujudkan dengan cara berselingkuh ini. Namun apapun alasannya, sebetulnya di sini induk permasalahan adalah kurangnya komunikasi. Karena ketika komunikasi terus berjalan dengan lancar ya, kondusif, insya Allah apapun permasalahan yang terjadi di tengah kehidupan rumah tangga Anda bisa Anda bicarakan. Jadi sebetulnya kembali lagi, apapun alasannya, walaupun di sini selingkuh ada dampak positif, tapi selingkuh adalah bukan salah satu jalan yang baik untuk mengambil solusi ya setiap permasalahan yang terjadi. Karena ketika ini terus terjadi, dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Jadi sebaiknya komunikasikan setiap permasalahan yang terjadi di tengah hidup rumah tangga Anda. Jadi perselingkuhan pun nggak sampai terjadi, dan Anda bisa kembali secepatnya dalam keadaan kondusif dan harmonis. Nah, sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis cintai, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.